Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Eka. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia terus. Di video hari ini aku mau ngajakin teman-teman nih buat mengikuti aktivitasku, yaitu mengganti spray dan juga beberes kamar. Kalau aku sendiri ganti spray itu 1 minggu sekali. Kalau teman-teman di sini ganti spraynya berapa minggu sekali? Komen di bawah ya. Sejujurnya aku itu ganti spray kalau sebelum punya anak sekitar 2 minggu sekali baru ganti. Tapi semenjak punya anak, karena dia sering ngompol, aku nggak pakai diapers, jadi sering basah tuh spray dan juga cepet kotor kan. Jadinya aku ganti seminggu sekali. Tapi kalau udah kelihatan kotor banget dan udah gak nyaman buat dipakai, aku ganti secepatnya. Ini aku angkatin dulu semua spraynya, sudut-sudutnya, karena sudut-sudutnya itu aku pakai pengait supaya dia nggak geser-geser. Karena kebetulan spray yang aku punya itu bukan spray yang anti geser, dan aku beli pengaitnya ini di harga sekitar 30 ribuan, dapat 4, lumayan kuat. Kalau teman-teman tertarik mau beli juga, boleh cek linknya di description box. Setelah tadi udah selesai buat nyopotin si pengaitnya, sekarang aku mau masangin pengaitnya ke spray yang mau aku pakai, yaitu pakai spray kotak-kotak yang menurut aku sekarang tuh lagi happening banget, estetik gitu ya. Dan aku beli ini juga di Shopee, tapi sayangnya aku lupa untuk pesen si pengaitnya atau si anti gesernya. Jadinya terpaksa aku pakai pengait yang aku beli sendiri. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa juga cek linknya di description box. Aku udah taruh di sana. By the way, spraynya ini kita bisa custom mau ukuran berapa dan anti geser atau enggak, itu juga bisa. Dan kebetulan bantalnya ini kan harusnya ikutan kotak-kotak, tapi aku seneng banget karena di tokonya itu kita bisa minta sarung bantal yang polos. Part yang paling aku nggak suka dan sebel sebenarnya kalau masang spray adalah masang sudut-sudut setiap spraynya ya, karena menurut aku itu tuh kayak capek gitu. Belum lagi kalau yang spraynya nggak pakai anti geser, itu tuh kayak ribet, harus narik sana sini sih. Tapi yang aku suka dari spray ini, dia itu benar-benar ngefit sama ukuran kasur aku. Meskipun memang dia nggak ada anti gesernya kan, tapi masih tetap bisa dimasukin ke dalam dan kuat gitu loh. Aku senangnya sih kayak gitu. Kalau teman-teman tertarik mau beli, ini harganya itu sekitar 160 ribuan sekian. Sudah dapat sarung bantal sarung bantalnya 2 dan sarung gulingnya juga 2. Tuh dia tuh udah ngefit kayak ngepas banget. Cuma sayangnya memang aku nggak minta untuk tambahin si anti gesernya. Di rumah di desa ini kebetulan aku tuh jauh sama suamiku. Jadi di sini aku cuma pakai satu bantal dan 1 guling. Suamiku sekarang ada di Tangerang. Jadi kita itu kayak LDM gitu ya, alias long distance marriage. Ada nggak sih teman-teman yang di sini long distance marriage? Rasanya tuh nggak enak banget ya. Loh, kok jadi curhat? Iya, karena kita jauh sama suami yang dimana kita butuh peran dia kan. Oke, lanjut. Ini aku lagi lepetin baju anak aku yang sekarang umurnya udah masuk 6 bulan. Alhamdulillah. Bajunya sih nggak terlalu banyak, dan baju di sini tuh kebanyakan yang ada kancing depan, karena kalau yang masuk dari atas gitu anakku agak susah makainya, dia kayak gelagapan. Kalau untuk storage boxnya, ini produk dari IKEA yang harganya 85.000, aku beli di Shopee. Kalau teman-teman mau beli juga, boleh cek linknya di description box. Ini tuh dapet kalau nggak salah 6 pieces dengan ukuran yang berbeda-beda. Kalau sekarang aku lagi rapihin untuk perintilan-perintilan kayak kaos dalam, terus box yang di tengah itu khusus untuk lengan panjang. Tapi kebetulan anak aku tuh jarang pakai lengan panjang karena dia tuh gerahan. Meskipun di kampung cuacanya dingin, tapi dia tetap gerahan. Nah, ini untuk stok celana pendeknya. Celana pendeknya ini sebenarnya agak banyak, tapi karena cuaca hari ini tuh lagi sering banget hujan, akhirnya stok celana pendeknya tuh tinggal segini. Karena anakku tuh sekarang siang malam dia nggak pakai diapers. Kemarin dia tuh kena sakit gitu pipisnya. Jadi untuk sementara tidak aku pakai diapers dulu. Kalau ini adalah koleksi perintilan-perintilan aku yang sebenarnya nggak terlalu banyak banget, tapi lebih sering berantakan. Karena kalau misalnya aku habis dari mana, ya udah taruh aja di situ. Aku habis ngapain, taruh aja di situ gitu ya. Jadi part di sini tuh yang paling sering berantakan. Apakah teman-teman di sini tuh sama kayak aku yang kalau habis pergi itu langsung aja letakin barang
tapi posisinya tuh nggak rapi dan nggak sesuai pada tempatnya. Akhirnya kita harus sering-sering dipelining kayak gini, sering-sering beresin supaya tetap rapi. Tapi aku sebel itu, aku orangnya itu ya, misalnya nih hari ini ngerapihin ya, terus besok itu kayak udah berantakan lagi, terus harus rapiin lagi gitu. Karena mungkin aku tuh sebenarnya nggak punya rumah-rumah untuk mereka yang khusus gitu. Jadi kalau kayak baju, celana punya anak itu kan mereka udah punya rumah sendiri nih kotak-kotaknya. Sementara kalau perintilan-perintilan kayak gitu tuh belum ada rumah yang khusus. Jadi kayak aku semakin males untuk naruh serapi mungkin gitu. Ada nggak sih teman-teman yang kayak gitu juga atau cuma aku doang? Komen di bawah ya. Menurutku bersih-bersih di era pandemi sekarang itu seperti self healing gitu ya. Kayak liburan tapi tetap di rumah karena kebersihan itu kan merupakan sebagian dari iman. Terus kalau kita bersih-bersih, kalau dulu kan rasanya kayak capek, males karena udah bekerja seharian di luar rumah, terus pulang ke rumah itu memang waktunya untuk istirahat kayaknya kan kayak gitu. Tapi kalau sekarang karena kita lebih banyak waktu di rumah dan nggak ngapa-ngapain, akhirnya kita malah lebih senang bersih-bersih, ngerapihin, terus bikin kayak Marie Kondo itu kayak seru gitu. Kalau dulu kan kayaknya nggak happening ya, apa mungkin baru aku yang ngikutin ya sekarang. Tapi kalau dulu-dulu tuh nggak kayak gitu, lebih ke fashion. Kalau sekarang kayaknya home decor itu lebih banyak diminati ya di era pandemi seperti ini. Teman-teman ngerasain kayak gitu juga nggak sih? Komen di bawah. Lanjut, aku mau sapu-sapu lantai yang nggak terlalu kotor sih untuk debu-debu, tapi banyak perintilan kayak kertas-kertas karena tadi kan aku habis beresin. Sama rambut aku yang rontoknya tuh parah banget. Aku nggak ngerti sih ini karena akibat aku sakit kemarin atau memang kalau kita habis lahiran itu rontoknya parah banget. Terus aku dengar katanya kalau kita habis hamil anak laki-laki itu rontoknya berkali-kali lipat dari hamil anak perempuan. Coba ada teman-teman yang ngerasain rambutnya rontok juga, boleh komen di bawah ya. Sampai sekarang aku tuh belum nemuin cara yang tepat dan pas untuk mengurangi rontok rambut aku. Dan aku paling sebel kalau keramas karena rambutnya tuh rontoknya banyak banget, apalagi habis keramas terus sisiran. Itu bisa bikin satu iketan rambut. Sekarang rambut aku tuh tipis banget, super tipis. Ada yang punya solusi? Boleh komen di bawah ya. Sekarang aku lagi bersihin area depan rumah di desaku. Kalau rumah di desa itu lebih simpel, terus dia lebih lebar dan tidak banyak barang yang aku punya. Karena mamaku bukan tipe orang yang suka beli-beli barang, perintilan perabotan rumah itu dia nggak terlalu suka sih. Tapi dia lebih mementingkan untuk kayak makan, terus sekolah, pokoknya untuk kehidupan sehari-hari. Kalau untuk beli perabotan, mamaku tuh beli yang bener-bener dia butuhin aja. Kalau misalnya dia nggak butuhin dan masih bisa pakai yang lainnya, dia akan pakai yang lainnya. Jadi sekarang space yang di ruang tengah ini lumayan besar, tapi hanya ada perabotan seperti lemari besar dan kasur yang ada di depan. Nah, kasur yang ada di depan ini sengaja ditaruh di depan memang untuk kayak anakku supaya dia merangkak di situ. Terus juga mama aku kadang tiduran di situ. Tapi tidak difungsikan untuk tidur yang untuk malam gitu, enggak. Karena mamaku sih kadang-kadang tidur sama adekku, kadang-kadang tidur sama aku, bebas gitu ya dia. Tapi kalau di kasur yang di depan ini fungsinya cuma untuk main aja pas siang hari. Sekarang aku mau kasih tunjuk di sebelah selatan rumah aku itu ada apa aja. Ya di sana itu ada sawah, ya sawah sampai sana tuh semuanya tuh bukit. Rumah di sini tuh benar-benar masih jarang-jarang banget, tapi lebih banyak sawah, lebih banyak pekarangan. Nah sekarang aku mau nyuci baju anakku yang lumayan banyak ya, karena kan kecil-kecil sama kain-kainnya. Aku nyuci baju anakku itu manual, tidak menggunakan mesin cuci, karena aku takut merusak pakaian anakku supaya lebih awet. Dan kalau di sini mamaku memang baru sih punya mesin cuci ya, dan itu dikhususkan untuk pakaian-pakaian dewasa. Tapi kalau musim hujan karena kan keringnya lama tuh, jadi aku pakai pengeringnya untuk mengeringkan baju-baju anak aku supaya cepat kering. Karena kan kalau anak kecil itu kan sering banget ganti ya, sehari itu bisa sampai ganti 3-4 kali untuk bajunya.
bajunya. Untuk celananya apalagi bisa ngabisin 1 lusin kalau 1 hari 1 malam. Jadi aku memanfaatkan mesin cuci untuk pengeringnya saja. Biasanya aku rendam bajunya itu sekitar 10-15 menit. Sambil menunggu rendaman bajunya ini untuk dicuci, aku mau memanaskan MPAC anakku dulu. Karena sekarang dia udah berumur 6 bulan, jadi dia sekarang udah mulai MPASI. Dan MPASI-nya itu aku masak subuh, jadi aku masukin kulkas dulu supaya nggak ada bakteri yang masuk. Sekarang aku mau manasin dulu. Ini produknya aku udah pernah Shopee haul, teman-teman boleh cek videoku sebelumnya. By the way, terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Ini adalah akhir dari videonya, semoga bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.